Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Marta, mahasiswa di Komambon, jurusan Sistem Informasi, kelas isi 2B. NIM 190102006. Di sini saya mau menjawab pertanyaan tes pada mata kuliah konsep bisnis yang diberikan Ibu Melsa di Buah Profesi SEMM. Tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia sangat rendah karena sering terjadi penipuan pada transaksi. Contohnya seperti situs tidak jelas, namun tingkat kepercayaan pada situs perusahaan besar yang memiliki kredibilitas yang baik sangat tinggi. Oke, yang pertama, 1. Langkah set strategi. Hal yang pertama harus dilakukan adalah menyusun suatu strategi dengan berpegang pada suatu prinsip, yaitu bagaimana memudahkan konsumen dalam melakukan bisnis dengan perusahaan. Langkah kedua, fokus on the end customer. Pada tahapan ini adalah penting bagi perusahaan untuk mengkaji dan mendefinisikan siapa sebenarnya konsumen langsung atau end customer dari produk atau jasa yang ditawarkan. Langkah ketiga, redesigning customer focus business proses perancangan ulang, yaitu dengan memulainya aktivitas terluar, yaitu menghubungkan perusahaan dengan konsumennya dengan beranggapan bahwa customer is a king. Langkah keempat, wire company for profit. Setelah proses bisnis selesai, dirancang ulang untuk menyesuaikan dengan karakteristik bertransaksi di dunia maya. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan infrastruktur perusahaan untuk memungkinkan terjadinya mekanisme bisnis yang diinginkan. Langkah kelima, foster customer loyalty. Langkah yang terakhir yaitu berusaha untuk membuat konsumen loyal terhadap perusahaan. E-commerce yang ada hanya karena dengan loyalitas mereka saja, maka probabilitas usaha yang dapat dicapai. 1. Business to business B2B. Contoh website e-commerce B2B adalah BC. Yang kedua, business to consumer. Contohnya beberapa website Indonesia yang menerapkan e-commerce tipe ini yaitu Bineka dan Bilbenka dan tiket.com. 3. Consumer to consumer C2C. Contoh penerapan C2C dalam website Indonesia yaitu Tokopedia, Bukalapak, dan Lamido. Di sana penjual diperbolehkan langsung berjual melalui website yang disediakan. Namun ada juga website yang menerapkan jenis C2C dan mengharuskan penjual terlebih dahulu menyelesaikan proses verifikasi seperti belanja dan revenue. 4. Consumer to business C2B. Contohnya yaitu sebuah website yang dimana desainnya website menyediakan beberapa pilihan logo yang nantinya hanya akan dipilih salah satu yang dianggap paling efektif. Yang kelima, business to administration B2A.
Contoh website administrasi publik yang menerapkan B2A yaitu www.pajak.go.id, www.allianz.com, dan www.bpjsonline.com. Keenam, Consumer to Administration C2A. Contoh yang menggunakan jenis e-commerce ini yaitu 1. Pendidikan, penyebaran informasi, proses pembelajaran jarak jauh dan lainnya. 2. Jam sostek. 3. Pajak, pengajuan pajak, pembayaran pajak dan lainnya. 4. Kesehatan, janji pertemuan, informasi mengenai penyakit, pembayaran layanan kesehatan dan lainnya. Contoh penerapan C2A sama dengan B2A, hanya saja pembedanya yaitu pada pihak individu, administrasi publik, dan perusahaan administrasi publik. 7. Online to offline O2O. Contohnya, sebuah pusat kebugaran tidak akan bisa didirikan di ruang tamu, namun dengan menggunakan layanan O2O yang disediakan perusahaan seperti GoFood Inc., pusat kebugaran tersebut bisa melakukan bisnis offline-nya menjadi online. Satu, memilih produk yang akan dijual. 2. Riset dan persiapan. Setelah mendapatkan produk, menilai potensi jualnya dan menemukan pemasok produk tersebut. 3. Mulai mengatur bisnis. Pertama, Anda mesti menamai toko Anda atau usaha Anda. Pilih nama yang tepat. Pastikan nama masih tersedia pada domain situs web. Setelah menemukan nama yang mudah diingat, waktunya membuat logo. 4. Tentukan metode pembayaran. Pilih metode yang akan memudahkan Anda dan konsumen melakukan transaksi. Fasilitas pembayaran biasanya tersedia jika Anda menggunakan jasa penyedia layanan e-commerce. Jika tidak ada, Anda bisa menggunakan transfer antar rekening. 5. Bersiap untuk meluncurkan situs web. Saat situs web toko sudah siap diluncurkan, inilah saatnya Anda untuk bekerja. Gunakan email marketing untuk memberitahu produk, informasi, potongan harga, dan berita terkini lainnya mengenai bisnis Anda. 1. Field of Dream Syndrome. Yang dimaksud dengan sindrom Field of Dream yaitu keyakinan para pendiri dan pengguna situs bahwa jika sebuah model bisnis e-commerce tertentu diperkenalkan, maka pelanggan akan datang dengan sendirinya atau otomatis karena daya tarik produk atau service yang ada. 2. Inadequate arsitektur. Tidak jarang suatu bisnis model e-commerce yang berpeluang besar untuk sukses harus kandas karena tidak adanya fasilitas atau spesifikasi arsitektur teknologi informasi yang memadai. 3. Putting lipstick on a bulldog. Seringkali perusahaan mengalokasikan sebagian besar sumber dayanya untuk membangun sistem front office karena berhubungan langsung dengan pelanggan agar perusahaan bagus dan menarik di mata konsumen. Karena terlalu memfokuskan pada SEO, terkadang
perusahaan lupa untuk membangun sistem administrasinya atau sistem back offline atau SBO. Keempat, Island of Webfication, konsep pengembangan situs yang berbasis objek. Selain memudahkan perancang dan pengembang sistem aplikasi untuk menambah dan mengirim modul, menimbulkan pula permasalahan tersendiri di kemudian yang akan datang. Kebanyakan perancang situs biasanya lebih memilih pendekatan tambal sulam dibandingkan dengan melakukan perencanaan yang matang mengenai konsep situs untuk jangka yang pendek, menengah, dan panjang. Selanjutnya, mid-to atau strategis. Ikut-ikutan untuk terjun ke e-commerce tanpa mengetahui dasar pemikiran dan filosofi yang melatar belakangi atau membanjiri perusahaan lokal, untuk membuat situs portal tanpa mengetahui atau aspek bisnis yang ditawarkan. Selanjutnya, one time effort mentality, yaitu kepuasan yang timbul setelah situsnya berhasil diluncurkan ke internet. Mereka cenderung menganggap remeh atau enteng proses setelah itu, karena bagi mereka tidak lebih daripada urusan operasional atau administratif biasa. Selanjutnya, yang terakhir, thinking too small, berpikir sederhana atau terlalu sempit dalam melakukan bisnis e-commerce akan mempermudah perusahaan lain untuk memenangkan persaingan. Demikian jawaban saya. Bye.